Indonesia memiliki wilayah hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia. Namun saat ini kerusakannya mencapai 1,13 juta hektar persegi setiap tahunnya. Lahan gambut Indonesia juga merupakan sumber daya yang penting, namun sekitar 100.000 km persegi kondisinya telah terganggu. Bahkan di beberapa tempat tidak dapat diperbaiki lagi. Konversi hutan dan lahan ini menyumbang 80% emisi gas rumah kaca di Indonesia, tertinggi ketiga di dunia. Deforestasi hutan dan degradasi lahan juga meningkatkan resiko bencana alam, seperti banjir, menghilangkan biodiversitas, mengurangi pendapatan negara, menyebabkan terjadinya konflik lahan, dan mempengaruhi mata pencaharian untuk masyarakat rentan yang tergantung pada hutan. Permintaan pasar internasional untuk kelapa sawit, batu bara, serta produk kertas dan kayu yang murah merupakan salah satu penyebab utama yang mendorong deforestasi dan degradasi lahan di Indonesia. Selain itu terjadi penebangan hutan besar-besaran, ekspansi tambang, serta cepatnya ekspansi perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri untuk bubur kertas atau pulp yang merusak lingkungan. Situasi ini diperburuk dengan lemahnya tata kelola menyangkut klasifikasi lahan dan kepemilikan yang tidak jelas termasuk wilayah yang harus dilindungi. Lemahnya penegakan aturan dan hukum. Perencanaan tata guna lahan yang tidak efektif dan tidak transparan sehingga tidak diketahui di mana ekspansi dilakukan dan siapa yang bertanggung jawab. Tidak transparan dan akuntabelnya pemerintah. Pengaruh bisnis dan politik yang korup. Serta masyarakat yang lemah yang tidak bisa ikut mengawasi. Itulah isu-isu besar dalam tata kelola hutan dan lahan di Indonesia. Melalui program Setapak atau Selamatkan Hutan dan Lahan melalui perbaikan tata kelola, The Asia Foundation bersama masyarakat sipil berupaya meningkatkan tata kelola hutan dan lahan di Indonesia dalam rangka mengurangi deforestasi dan degradasi lahan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Secara spesifik, program Setapak bertujuan meningkatkan transparansi melalui akses terhadap informasi, memperbaiki pembuatan kebijakan dan penegakan hukum, meningkatkan pendapatan negara, serta pengakuan hak-hak masyarakat atas hutan dan lahan mereka. Pendekatan utama dalam program Setapak adalah transparansi melalui akses informasi. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tahun 2008 memandatkan pemerintah nasional dan daerah untuk menjamin hak warga negara mengakses informasi. Masyarakat sesungguhnya telah didukung untuk meminta informasi pengelolaan hutan dan lahan kepada badan publik. Namun seringkali permintaan tersebut tidak dipenuhi. Dalam kondisi ini, masyarakat dapat mengajukan sengketa ke KIP. Perbaikan pembuatan kebijakan. Masyarakat sipil telah mendorong pemerintah untuk memperbaiki kebijakan di tingkat nasional dan daerah. Kebijakan yang baik adalah yang melibatkan masyarakat dan memberikan dampak jangka panjang berkelanjutan dalam pengelolaan hutan dan lahan. Gerakan masyarakat terus mengadvokasi pembuatan dan perbaikan peraturan, kebijakan, serta perizinan. Penegakan hukum. Untuk memperbaiki upaya penegakan hukum dalam tata kelola hutan dan lahan, masyarakat sipil didukung untuk memperbaiki akses terhadap bantuan hukum, menginvestigasi kasus korupsi, serta meningkatkan mekanisme pelaporan ke aparat penegak hukum. Meningkatkan akuntabilitas publik. Gerakan masyarakat sipil mendorong akuntabilitas pemerintah yang lebih efektif. Upaya dilakukan untuk memantau pengambilan keputusan dan pemberian izin. Juga dibangun mekanisme pengawasan bersama. Pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Kelompok masyarakat dan adat didukung untuk mendapatkan pengakuan hukum atas kawasan hutan dan lahan mereka. Pengelolaan hutan berbasis masyarakat diharapkan berkelanjutan dan sekaligus mengatasi kemiskinan. Mari kita bekerja sama menyelamatkan hutan dan lahan dengan tata kelola yang lebih baik.